Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Sebelum kita mengawali dengan bersatu di dalam doa, saya ingin menyapa panjenengan semua, terutama para pengikut setia di Renungan Harian pada akun YouTube Alois Budi Purnomo TV ini. Saya lihat di analitik yang melihat renungan ini dan mengikuti renungan ini, ranking pertama tinggal di Jakarta. Kemudian ranking yang kedua ada di kota Surabaya, dan ranking yang ketiga di kota Semarang. Baru kemudian silih berganti antara di Riau, Kupang, Maumere, dan juga Surakarta. Silakan panjenengan yang berada di kota-kota tadi menulis di kolom komentar panjenengan saat ini berada dan tinggal di mana. Tentu tidak tertutup kemungkinan bagi yang tinggal di kota-kota lain. Sekali lagi saya menyebut 5 besar urutan pertama yang ada di analitik di YouTube saya, ada di kota-kota tadi. Terima kasih untuk panjenengan semua yang setia mengikuti renungan harian ini. Mari sekarang kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur kepadamu setiap kali kami boleh membaca, merenungkan, dan meresapkan sabdamu melalui bacaan harian yang boleh kami ikuti melalui media sosial ini, terutama melalui akun YouTube yang boleh saya bagikan. Bapa, Engkau menganugerahkan kepada kami Sang Cahaya Dunia, yakni Yesus Kristus sendiri. Kami tidak boleh menyembunyikan cahaya itu, sebagaimana Putramu sendiri bersabda, tidak seorang pun menyalakan pelita dan kemudian menaruh di bawah tempat tidur, di bawah kolong, tetapi menempatkannya di atas kaki Dian. Semoga kami berani senantiasa dengan penuh syukur dan sukacita mewartakan Kristus sebagai cahaya dunia, terang para bangsa, Lumen Gentium. Dengan demikian, kami boleh ambil bagian di dalam karya perutusan dan penebusannya yang ditawarkan kepada semua orang tanpa diskriminasi. Kami berdoa untuk para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun mereka berada. Selalu Kau lindungi, Kau jauhkan dari segala mara bahaya, pencobaan, dan kejahatan. Apa yang baik yang mereka cita-citakan berkenan kepadamu. Demi Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 19 sampai 25. Saudara-saudara, berkat darah Yesus, kita sekarang dapat masuk ke dalam tempat kudus dengan penuh keberanian, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang memberi hidup kepada kita, yakni
melalui tabir yang tidak lain adalah dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan akan harapan kita, sebab Dia yang menjanjikannya adalah setia. Di samping itu, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat umat seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sebaliknya, marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, marilah kita baca Injil Markus bab 4 ayat 21 sampai 25. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula padamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil yang diwartakan kepada kita luar biasa. Yesus menegaskan sekarang ini bahwa tak ada lagi yang tersembunyi. Sebelumnya kita membaca bagaimana Yesus menyampaikan misteri kerajaan Allah dalam perumpamaan-perumpamaan yang tampaknya penuh dengan rahasia, tak mudah ditangkap dan dimengerti, tetapi Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang rahasia yang tidak akan disingkapkan, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Ini pertama-tama dan terutama merujuk pada kerajaan Allah yang menjadi isi seluruh pewartaannya.
Tentu kita sudah menangkap dan melihat, mengerti, memahami, bahkan mengimani bagaimana kerajaan Allah itu hadir sebagaimana dilakukan oleh Yesus. Setiap kali Tuhan kita Yesus Kristus membuat mujizat-mujizatnya, penyembuhan-penyembuhan orang sakit, pengusiran-pengusiran setan, mereka yang dirasuki roh-roh jahat, menjadi tanda hadirnya kerajaan Allah. Dan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kepercayaan kepada kita melalui Injil hari ini. Laksana orang menyalakan pelita dan kemudian tidak menyembunyikannya di bawah gantang atau di bawah tempat tidur. Nanti bisa-bisa kobong ya, terbakar tempat tidurnya. Alih-alih kita diajak untuk menaruh pelita itu di atas kaki Dian. Artinya apa? Supaya terlihat dan kemudian menerangi seluruh ruangan itu. Kita tahu, kita mengimani, dan Yesus sendiri menyatakan jati dirinya sebagai sang cahaya dunia. Maka menyalakan terang itu bukan hanya sekadar secara fisik menyalakan lampu, kemudian menaruh di atas kaki Dian, tapi juga iman kita akan Kristus harus diwartakan. Kristus sendiri sang cahaya dunia. Kristus lumen gentium es. Kristuslah terang bangsa-bangsa. Dan karena itu tidak boleh disembunyikan. Kita harus memberi kesaksian tentang Kristus sang cahaya dunia itu di dalam kehidupan kita. Injil menunjukkan kepada kita cara mewartakan Kristus sebagai sang cahaya dunia adalah saat kita mau mewartakan kebaikan, bekerja sama dengan Kristus sendiri, menghadirkan pekerjaan-pekerjaan yang baik di tengah-tengah kita. Kita semua sudah diberi anugerah iman itu, dan semakin iman itu kita hidupi, semakin ditambah pula rahmat untuk kita, sehingga kita dimampukan mewartakan kasih itu. Dalam bacaan yang pertama, penulis surat Ibrani menegaskan bahwa kita diberi keberanian karena kita tidak sendirian, melainkan bersama Kristus, Sang Penebus, Sang Imam Agung yang telah menyelamatkan kita dengan darahnya sendiri. Kristus yang menyucikan kita. Maka setiap kali kita dipanggil, diundang, dan diutus untuk mewartakan Kristus, berjalan bersama Kristus, antara lain perjalanan itu kita lakukan setiap kali kita beribadah. Ibadah baik dalam arti liturgis perayaan Ekaristi maupun juga di dalam ibadat-ibadat sakramentali lainnya. Ibadat sabda, berdoa rosario di lingkungan, pertemuan-pertemuan lingkungan, doa rutin di lingkungan-lingkungan, itu juga menjadi bagian dari tata ibadah kita agar kita bersama-sama sebagai jemaat berjalan bersama Kristus sang cahaya dunia. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk berani menghadirkan Kristus yang telah menebus kehidupan dunia ini dengan cara-cara yang baik, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan,
yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.